Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada para perantara agama, kita syukur dengan kalimat syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian tak lupa kita bersyukur kepada Mas Iksan yang bisa hadir di pengajian pada sore hari ini. Atas kedatangannya, atas waktunya, Mas syukuri dan maksasikan baik. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paling barokah. Jadi untuk sore hari ini ya, kita punya materi yaitu BCM. Ya, BCM itu apa? Belajar, membaca dan ceria. Jadi ya sekarang di depan kita ini ada sebuah laptop. Nanti insya Allah kita akan memutar sebuah video. Lalu kemudian setelah videonya selesai, silahkan ketika saya bertanya kepada Mas Iksan, silahkan untuk bisa menjawabnya. Ya, jangan ragu-ragu karena ini termasuk pembelajaran untuk bisa memperbaiki diri dan mental. Baik, langsung saja kita lihat bareng-bareng video tersebut. Pernah gak sih kamu merasa ingin santai saja hari ini, menunda pekerjaan, menikmati waktu dan bersenang-senang? Kelihatannya sepele, bahkan terasa menyenangkan, tapi tanpa kita sadari, kebiasaan kecil itu bisa menentukan bagaimana hidup kita di masa depan. Karena ada satu kenyataan yang sering kita abaikan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apakah kita kuat atau hancur di hari esok. Dan untuk memahami hal itu, ada sebuah cerita sederhana tentang seekor semut kecil dan seekor belalang. Pada suatu waktu, seekor semut kecil sedang membawa sepotong roti besar di punggungnya, berjalan perlahan menuju rumahnya melalui jalan setapak di hutan. Tidak jauh dari situ, seekor belalang hijau yang ceria sedang melompat santai dari satu daun ke daun lainnya, bersenandung pelan sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Ketika ia melihat semut di bawahnya, ia pun merasa penasaran. Belalang itu melompat turun ke tanah di samping semut dan berkata, "Aku melihatmu setiap hari, selalu bekerja. Kadang kamu mengumpulkan biji-bijian, kadang membangun rumah kecilmu. Dan sekarang lihatlah kamu, membawa roti sebesar itu." Ia lalu merebahkan diri di atas sebuah batu dan tertawa kecil. "Apakah hidupmu akan seperti ini terus? Aku tidak pernah melihatmu bersantai, tidak pernah melihatmu bersenang-senang. Hidup itu untuk dinikmati, bukan? Kenapa harus bekerja keras terus?" Semut itu berhenti sejenak, meletakkan roti yang dibawanya, lalu menjawab dengan tenang, "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan dan musim dingin. Aku membangun rumahku sekarang supaya nanti aku tidak kesulitan. Hanya 4 bulan bekerja keras, dan aku bisa hidup tenang selama 8 bulan berikutnya." Belalang tertawa, memainkan sehelai rumput seperti mainan. "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Bagaimana kalau kamu bahkan tidak hidup sampai saat itu? Kenapa harus memikirkan masa depan sejauh itu? Nikmati saja saat ini. Itulah yang aku lakukan." Semut tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali mengangkat roti itu dan berjalan pergi dengan tenang. 4 bulan pun berlalu. Semut bekerja setiap hari, mengumpulkan makanan, memperkuat rumahnya, dan mempersiapkan masa depan. Lalu musim hujan datang. Guntur menggelegar. Hujan turun deras dari langit. Namun semut tetap aman. Ia duduk di dalam rumahnya yang hangat dan kering, dikelilingi oleh semua yang telah ia persiapkan. Tenang, nyaman, dan siap menghadapi musim itu. Berbeda dengan belalang, ia tidak punya tempat untuk berteduh. Dedaunan yang dulu ia gunakan untuk bermain kini basah kuyup. Tanah menjadi becek, ia tidak bisa melompat jauh, dan angin dingin membuat tubuhnya menggigil. Ia tidak memiliki makanan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada tempat kering untuk beristirahat. Lelah, basah, dan kelaparan, akhirnya ia berjalan menuju rumah semut. Semut membuka pintu dan menyambutnya dengan kebaikan. Saat masuk, belalang terkejut. Rumah semut sangat kuat. Di dalamnya kering dan hangat. Persediaan makanan tersusun rapi. Semuanya terasa aman. Belalang hanya
bisa melihat sekeliling dalam diam, menundukkan kepala, merasa malu. Teman-teman, kita semua ingin menikmati hidup. Dan ya, itu memang penting. Namun cerita ini mengingatkan kita bahwa usaha yang kita lakukan hari ini akan melindungi kita dari badai di masa depan. Entah kamu masih muda, sedang membangun ulang hidupmu, atau baru memulai segalanya. Tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk menyiapkan masa depan yang kamu impikan. Bahkan langkah kecil hari ini bisa membawa ketenangan, kekuatan, dan kebebasan di masa depan. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang kamu bangun sekarang? Apakah kamu sedang menyiapkan masa depan, atau justru sedang menunda kehancuran? Ingat, kamu tidak harus langsung hebat, tapi kamu harus mulai. Langkah kecil hari ini bisa menjadi penyelamatmu di masa depan. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat, menikmati hidup itu penting, tapi mempersiapkan hidup jauh lebih penting. Jadi jangan hanya hidup untuk hari ini, bangunlah sesuatu untuk hari esok. Karena pada akhirnya, yang siap akan tenang, dan yang lalai akan menyesal. Oke, Mas Iksan, kita sudah melihat video tersebut. Nah, di sini Mas mau tanya dari Mas Iksan. Nah, dari video ini menceritakan tentang apa? Tentang semut yang selalu bekerja keras tapi Bekerja keras, tapi sering diolok-olok, oleh belalang. namun Belalang yang lalai tidak tahu keesokan harinya akan datang badai. kenapa dia seperti itu? Karena dia bermalas-malasan dan menghina orang Lain. lain. Jadi tadi kita melihat ya dari video ini ya melihat cerita tentang seekor belalang dan seekor semut. Semut berusaha membangun rumah, mencari makanan untuk persediaan ketika menjumpai masa musim hujan. Sedangkan belalang dia bersantai-santai menikmatin suasana. Kemudian ketika dia melihat seseorang lagi berusaha, dia malah mengolok-olok, menghina, dan ya bersantai-santai. Pada akhirnya ketika musim hujan, dia tidak ada tempat berteduh, dia tidak memiliki makanan, dan tubuhnya menggigil karena hujan. Nah, dari video tersebut kira-kira Mas Iksan bisa mengambil hikmahnya enggak dari video tersebut? Apa kira-kira? Hikmahnya itu bagaimana? Hikmahnya Kita tidak boleh bermalas-malasan. Terus jadilah seperti semut yang selalu bekerja keras untuk masa depan semut. Oke. Jadi sebenarnya Mas Iksan benar ya. Kita nggak boleh bermalas-malasan dalam kehidupan, karena kembali lagi kita nggak tahu kehidupan yang kita lalui itu akan sama seperti halnya hari ini. Mungkin ketika kita bersantai-santai di hari ini, lalu ketika kita menjumpai masa yang sulit, belum tentu kita bisa mampu untuk menjalankannya. Bisa jadi kita nggak mampu, bahkan merasa jatuh. Begitu juga banyak orang miskin ya, yang mana dia tuh bersantai-santai, punya mindset bersantai-santai tanpa ada namanya usaha, sehingga dia terus miskin ya. Beda dengan orang kaya. Orang kaya itu punya mindset, dia bekerja keras. Dari sekarang dia belajar, dia membangun rumah, dia membangun bisnis, dia belajar untuk bisa menjadi orang hebat di kemudian hari. Lalu ketika menjumpai masa sulit, dia bisa menghadapinya. Jadi jadilah orang yang cerdas untuk mengatur waktu. Maka dari sekarang
kita harus berusaha, kita harus mau memulai untuk menjadi orang sukses. Karena kalau kita dari sekarang bermalas-malasan, yang dikhawatirkan kita nanti akan menjadi seekor belalang yang dilihat orang sedih, menyedihkan. Kenapa? Dia tidak mau berusaha ketika dia lagi keadaan tenang. Ya, jadi harus berusaha dari sekarang sehingga kesuksesan itu bisa kita raih dan kita bisa mendapatkannya di masa yang akan datang. Bisa dipahami, San? Oke, baik. Mungkin cukup sekian video yang kita tonton. Apabila dari video itu atau mungkin dari penyampaian Mas yang kurang mengenakan, yang kurang sesuai dengan harapan Mas Iksan, Mas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas tutup. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.